Kunci 9 tuple structure. Use non-clause connectors correctly. Gunakan kata penghubung klausa kata benda dengan benar. Nah, pada kunci 9 ini, use non-clause connector correctly. Non-clause sendiri merupakan sebuah bentuk klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, yang perlu digarisbawahi itu ya, intinya dia adalah anak kalimat atau kalimat bantu yang difungsikan sebagai kata benda, yang berarti bisa menduduki sebagai subjek atau objek dari kata kerja atau objek dari preposition. Ya, jadi intinya dia adalah kalimat yang difungsikan layaknya kata benda. Contoh, I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia akan tiba. Nah, yang mana non-clause-nya? Non-clause-nya yaitu when he will arrive. Kapan dia akan tiba. Di situ bukan berbentuk pertanyaan, teman-teman. Dijadikan pernyataan. Ya. Jadi di sini kalimat pertanyaan yang jadi pernyataan, bukan untuk bertanya. Keterangannya di sini ya tadi ya, non-clause-nya sebagai object of verb. Kebetulan di belakang kata kerja now. Jadi main clause-nya yang mana? I dan know itu main clause-nya. Sedangkan non-clause-nya atau sub-clause-nya yaitu si when he will arrive. Contoh kedua, I am concerned about when he will arrive. Saya khawatir mengenai kapan dia akan tiba. Nah, di sini jatuhnya setelah preposition. Jadi non-clause-nya when he will arrive itu sebagai object of preposition. Boleh juga, karena benda itu sendiri bisa sebagai subjek, object of verb, object of preposition, dan si complement sebenarnya ya, tambahannya. Nah, contoh yang lainnya, when he will arrive is not important. Kapan dia datang itu tidak penting. Non-clause di sini sebagai apa? Sebagai subjek pada kalimatnya. Verbnya, verb aslinya yaitu is. Boleh when maksud saya dari kata kerjanya nih, will arrive is. Boleh nggak? Boleh, asalkan kan di depan ada conjunction-nya. Jadi when he will arrive itu adalah kalimat yang difungsikan sebagai subjek. Conjunction-nya when, he itu subjeknya, will arrive verbnya. Sedangkan is di sini berposisi sebagai verb pada kalimat inti. Kalimat intinya yang mana sih? Kalimat intinya kalau di posisi subjek seperti ini, ya subjeknya, maksud saya non-clause-nya di posisi subjek, ya subjeknya si non-clause itu sendiri. When he will arrive itu subjeknya, verbnya is. Jadi hati-hati untuk yang ini ya, subjeknya sekaligus juga non-clause-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal tuple structure. Number 1, blah 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 was late caused many problems. A, that he. B, the driver. C, there. D, because. Nah, pada kalimat ini sudah ada dua kata kerja, yaitu was dan caused. Tapi di sini si was-nya itu adalah verb dari si subclause-nya, karena verb intinya yaitu caused ya. Nah, dapat segera diketahui bahwa kalimat di atas mempunyai dua verb tadi ya, was dan caused, dan setiap verb butuh subjek. Sementara dari kalimat di atas tidak tampak satu pun subjek. Jika kita butuh dua subjek, jawaban D, because jelas salah.
ya, karena dia conjunction bukan subjek. Jawaban Charlie dan Delta hanya punya satu kan subjek, ya, hanya the driver. Untuk Bravo, Charlie, there itu jadi subjeknya. Nah, bisa teman-teman anggap subjek ya, there. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha, yaitu that he was late itu sebagai, dia adalah non clause sebagai subjek dari kata kerja kaos. Itu ya, he sendiri merupakan subjek dari was, sementara that menjadi konektor yang menjadikan status he was late sebagai subjek dari verb kaos. Perhatikan, nah ini saya jabarkan kembali. He was late, ada kalimat he was late, dan kalimat yang kedua it caused many problems. Nah di sini apa sih? Di sini kan masih terpisah he was late dan it caused many problems. Nah mau kita gabungkan, maka munculkan conjunction, ya, ini karena pernyataan yet, tambahkan that saja. That he was late caused many problems. Faktanya bahwa dia terlambat menyebabkan banyak masalah. Nah, rumus kunci dari si non-clause konektor, konektornya sendiri ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Intinya ada di 5W+1H dan ada di information question tadi ya, dan di yes no question berupa apakah diwakili oleh whether dan if, dan di statement ada that. Contoh pada non clause pada objek, nah yang dijatuhkan diposisikan pada objek. I know what you did. I know what you did subjeknya I, verbnya know, sedangkan what you did adalah non clause-nya pada object of preposition. Nah, bedakan nih, I'm not interested in what you did. Jadi jatuhnya kan setelah preposition in. Nah itu baru si object of preposition. Sedangkan pada subjek ya depan sendiri, what you did was wrong. Apa yang kamu lakukan itu salah. Konektornya what, you did itu subjek verbnya, verb intinya was. Jadi di sini kalau non clause posisi subjek ya sebenarnya si non clause itu sekaligus subjeknya. Jadi kalau minimal kalimat kan subjek verb. Nah di sini subjeknya sudah termasuk non clause-nya. Jadi hati-hati ya, tidak sama dengan penjelasan minimal dari kalimat. Nah, yang keempat, contoh non clause sebagai subject after it. Nah, ini sebenarnya dia adalah biasanya satunya setelah adjektif ya. Contoh nih, it is true that he goes alone. Nah, jatuhnya kan setelah it is itu it-nya di sini sebenarnya anggapannya verb palsu ya. Sedangkan subjek aslinya yang mana? Verb palsu, subjek palsu. Nah, it is, it-nya itu subjek palsu. Verb intinya is, true itu adjektif. Sebenarnya subjeknya ya that he goes alone. Itu bisa seperti itu juga ya untuk pengertiannya, atau ya disamakan dengan yang ini, dia sebagai ya subject after it. Benar ya, subject after it. It di sini hanya dummy subjek palsu. Oke, kita lanjutkan ke latihan kunci 9 structure and written expression. Number 1, Galileo's observation of the phases of Venus' orbit blah 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 formed the center of the planetary system. A, that the sun. B, the sun is. C, it is the sun. D, what is the sun? 20 detik untuk menjawab.
Oke, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa Galileo's observation bla 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 proved ya. Dan klausa kata benda non clause yang belum sempurna, yaitu from the sender. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan konektor dan subjek, karena sudah langsung form itu verb ya, dan objeknya the center of the planetary system. Poin A adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor that dan subjek sun. Jadi kan kita butuh subjek dan konektornya ya, konektor, conjunction dan subjeknya. Nah, yang ada di dalam soal itu hanya alfa dan delta yang memiliki conjunction dan subjek. Hanya saja delta itu tambah verb lagi, jatuhnya di depan nounnya lagi. Nah, jatuhnya nanti si form itu berarti verb palsu. Verb palsu berupa verb 3. Verb 3 tidak memiliki objek ya kalau di TOEFL. Kalau di grammar dasar biasanya ada 2 objek. Nah, di TOEFL kebanyakan kita hanya pakai 1 objek. Nah, jadi untuk poin B dan D tidak, poin B dan C itu tidak memiliki konektor klausa kata benda ya teman-teman, hanya terdiri dari the sun. Untuk Bravo the sun subjeknya is nya, it is the sun. Nah, itu yang tadi untuk subjek after it, nah itu malah salah ya, it is the sun, nggak ada conjunctionnya. Jadi poin B juga salah. Delta nambah conjunction tapi subjek dan verbnya kebalik, sehingga poin B, C, dan D itu bukan jawaban yang benar. Number 2. Historical record blah 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 were used in China for centuries before spreading to Europe. A. Suggesting that fireworks. B. Fireworks. C. That fireworks. D. Suggest that fireworks. 20 detik untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama yang belum sempurna, yaitu historical records, dan klausa kata benda yang juga belum sempurna, yaitu were used, langsung kata kerja tanpa ada conjunction dan subjeknya. Nah, untuk menyempurnakan klausa utama dibutuhkan verb, karena historical itu adjektif, records noun-nya, jadi dia hanya subjek, maka kita butuh verb. Dan klausa kata benda yang dibutuhkan yaitu konektor dan subjeknya, karena langsung muncul verbnya ya. Jadi kita pilihannya yang itu, konektor dan subjek. Poin alpha itu ada verb untuk si main clause-nya, kalimat utamanya, dan conjunction subjek bisa jadi benar. Dan juga poin delta sama. Sedangkan Bravo dan Charlie, Bravo itu hanya noun, jadi kurang tepat, kita tidak butuh itu. Charlie hanya conjunction dan subjek, kurang tepat, padahal kita butuh verb juga untuk si main clause-nya. Jadi antara alpha dan delta, alpha dan delta yang benar yang mana? Poin delta adalah yang tepat, jawaban yang tepat. Mengapa? Karena berisi verb klausa utama suggest, konektornya that, dan subjek klausanya yaitu firework. Kenapa tidak milih suggesting? Suggesting di sini adalah verb yang tidak sempurna, atau dia adalah verb palsu. Kalau mau menjadikan verb inti harusnya ada be di depannya, ada to be di depan suggesting, itu baru boleh dipilih. Contohnya historical records are atau were suggesting, nah itu boleh dipilih. Sayangnya hanya present participle, hanya verb ing saja berdiri sendiri. Jadi verb ing berdiri sendiri bukanlah kata kerja. Jadi jawaban alpha kurang tepat.
Bravo tidak memiliki konektor, hanya subjek saja, jadi kurang tepat. Poin C tidak memiliki verb. Ya, tidak memiliki verb, hanya conjunction dan subjek. Jadi ketiga jawaban tersebut, Alpha, Bravo, dan Charlie, bukan jawaban yang benar. Number 3, blah blah blah, global climate is warming has been well documented. A, there is the. B, it is the. C, the. Delta, that, the. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa kata benda yang belum sempurna, yaitu global climate is warming sebagai subjek dari verb has been. Ya, untuk menyempurnakannya dibutuhkan konektor, karena di sini sudah terdiri dari subjek global climate dan verbnya is warming. Ya, terus tiba-tiba ada has been. Nah, itu berarti verb intinya sebenarnya. Jadi sudah ada subjek dan verb, kita butuh conjunction saja. Poin delta adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor klausa kata benda. Sedangkan poin A, B, dan C tidak memiliki konektor klausa kata benda, sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Number 4, blah blah floats or sinks is determined by its density rather than its weight. A, whether an object. B, an object if it. C, because an object. D, an object. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa kata benda yang belum sempurna, yaitu floats or sinks sebagai subjek dari verb is determined. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan konektor dan subjek, karena float or sinks itu adalah verb. Poin A adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor whether dan subjek objek. Ya, subjeknya berupa an object. Nah, sedangkan poin B berisi subjek tambahan. Poin B berisi subjek tambahan, ada an object, terus ada if it, ada conjunctionnya di depan ya. Sedangkan poin C berisi konektor klausa keterangan. Jadi kita kalau ditaruh depan harusnya ada koma di tengah. Jadi Charlie salah. Sedangkan poin delta itu hanya memiliki kata benda saja, hanya subjeknya saja tanpa conjunction, kurang tepat. Maka ketiga jawaban Bravo, Charlie, dan Delta bukan jawaban yang benar. Number 5, in so perfectly with their environment is what makes Frank Lloyd Wright's architecture so distinctive. A, that the buildings blend. B, the building plans. C, since the buildings plan. D, build and plan. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki verb utama is dan membutuhkan subjek. Klausa kata benda dapat menjadi subjek dari verb is. Untuk menyempurnakan klausa kata benda dibutuhkan konektor, subjek, dan verb. Point A adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor that, subjek building, dan verb plan. Sedangkan poin B tidak memiliki konektor, jadi
Jadi kurang tepat, hanya terdiri subjek dan verb. The bleeding subjeknya, blend verbnya. Jadi bukan jawabannya. Charlie berisi konektor klausa keterangan. Since itu clause conjunction dari si adverbial clause. Jadi kurang tepat, harusnya ada koma setelah klausa keterangan. Dan poin delta tidak memiliki konektor dan subjek, hanya ada verb yang diparalelkan. Jadi ketiganya Bravo, Charlie, dan Delta bukan jawaban yang benar. Jadi jawabannya alpha. Apa? That the buildings blend in so perfectly with their environment. Subjek dari kalimatnya. Verbnya is what makes Frank bla 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 so distinctive, itu adalah complement. Number 6, I wonder blah 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 from Germany. A, if he is Bravo, if is he Charlie, he is Delta, is he. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dapat diikuti objek kata kerja berupa klausa kata benda. Konektor klausa kata benda yang sesuai adalah if, yang kemudian diikuti oleh klausa yaitu he is. Jadi setelahnya conjunction subject verb. Rata-rata untuk non clause itu conjunction subject verb. Ada juga sebagian yang conjunction verb langsung, tapi bukan subject di belakang verb ya, objek jatuhnya. Number 7, the teacher told us blah blah our finished exam. A, where we should live. B, where should we live. C, we live. D, we are living. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Klausa kata benda tersusun atas konektor klausa kata benda, kemudian diikuti oleh klausanya sendiri. Ya, klausanya biasanya kebanyakan terdiri dari subjek verb. Jadi ada conjunction atau konektor diikuti subjek verb rata-rata. Ada juga sebagian yang conjunction verb. Jadi tapi tanpa ada subjek di belakangnya. Jika kita lihat dari susunannya, alpha itu yang tepat, Bravo kurang tepat karena setelah conjunction where diikuti verb lalu ada subjek terus verb lagi, itu kurang tepat teman-teman. Nah, kalau susunannya seperti ini itu adalah kalimat pertanyaan. Nah, Charlie subjek verb, Delta subjek verb juga. Nah, di sini kita butuh apa? Butuh conjunction subject verb. Maka jawaban yang tepat adalah alpha. Conjunctionnya where diikuti subject verb, subjeknya we dan should live verbnya. Number 8, it is true blah blah about you. A, what did he say? B, what does he say? C, what is he saying? D, what he said. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Seperti yang saya bilang tadi, setelah conjunction non clause itu terdiri dari subject verb. Conjunction subject verb. Bila ada langsung verb, pastikan tidak ada subjek lagi di belakang, karena ada juga yang terdiri dari conjunction verb. Nah, alpha ada conjunction what, terus did verbnya, subjeknya he, verb lagi. Jadi bukan jawabannya. Bravo
conjunction what, does verbnya he, subject, say verb lagi, berarti bukan jawabannya. Charlie, what conjunction is, verbnya he, subject, saying verb lagi, maka bukan juga jawabannya. Nah, jawabannya pasti si delta karena terdiri dari what conjunctionnya, he subjectnya, say verbnya. Jadi kalau non clause jatuhnya conjunction subject verb kalau ada subjeknya, kalau nggak ada berarti conjunction verb langsung. Jika seperti poin A, B, C itu adalah kalimat pertanyaan ya, kalimat pertanyaan. Perhatikan seperti contoh di atas, soal di atas, it is true, verbnya tiba-tiba di depan. Jadi walaupun dalam bentuk pertanyaan seperti ini teman-teman, kalimat dengan klausa kata benda susunannya tetap terdiri dari konektor klausa kata benda dan diikuti oleh klausanya berbentuk subjek verb atau verb langsung. Nah, di sini jawabannya tadi ya delta. Conjunctionnya what, subjeknya he, dan verbnya say. Number 9, blah 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 is not important. A, how close are we? B, how close we are? C, how close were we? D, how close do we? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Nah, sama halnya dengan yang tadi, setelah conjunction, nah hati-hati dengan how dan how terutama ya. How juga bisa diikuti adjektif dan adverb. Setelahnya baru tetap subjek dan verb. Ya. Tetap subjek dan verb. Kebetulan di sini ada conjunction how diikuti adjektif clause. Nah, pastikan setelahnya subjek verb lagi. Jawaban di sini yang merujuk setelah how clause subject verb hanya bravo. Jadi jawabannya adalah bravo. Yang lainnya kan verb kemudian subject. Nah, klausa kata benda dapat menjadi subjek juga dalam kalimat. Seperti pada kalimat di atas ini ya. Klausa kata benda dengan konektor how clause harus diikuti oleh klausa we are atau subject verb tadi yang saya bilang. Jadi jawabannya bravo ya. Number 10. People with BDD are obsessed with the belief that blah blah. A, something's wrong with how do they look. B, is something wrong with how they look. C, something's wrong with how they look. D, is something wrong with how do they look. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Nah, konektor klausa kata benda that dapat digunakan juga dapat dihilangkan. Nah, itu hati-hati ya. Dapat digunakan dan juga dapat dihilangkan. Jika digunakan susunannya menjadi that plus klausa atau that subject verb rata-rata. Jadi, kalau kita lihat that di sini jawabannya nomor 10 ini jawabannya yang Charlie. That diikuti subject verb yang tepat ya yang Charlie ya. That conjunctionnya, something itu subjeknya, is itu verbnya. Tanda petik S itu adalah is-nya ya, kata kerjanya. Jadi di sini ada penyingkatan dari si kata kerjanya, somethings. Nah, di belakang setelah preposition with ada non clause lagi, how they look. Setelah how pastikan subject verb lagi. Nah, ada juga yang seperti ini. Yang tadi kan how diikuti adjektif atau adverb,
lalu ada subjek verb. Kalau how saja dia diikuti subjek verb langsung. Jadi yang mirip dengan jawaban Charlie kan sebenarnya alpha. Alpha salah kenapa? Setelah how ada verb do, baru subjek lagi, subjek maksud saya they, baru verb lagi nih look. Di sana salahnya. Mengapa Bravo salah? Karena setelah that is terus something verb subjeknya. Kebalik ya, verbnya dulu subjeknya. Nah itu salahnya di sana karena wrong kan adjektif. Itu kurang tepat kalau susunnya seperti itu. Apalagi yang delta semuanya salah. Kalau yang Bravo kan setelah how masih subjek dan verb tepat. Tapi yang delta semuanya verbnya ada di depan subjek, jadi kurang tepatnya di sana ya untuk yang delta. Thanks for watching.